Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indayana Ratnasari, mahasiswi program pendidikan profesi guru prajabatan Universitas Mataram. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tugas aksi nyata topik 5, yaitu tentang storytelling terkait refleksi, naratif literasi, dan peran sebagai guru dalam berkontribusi membudayakan gerakan literasi di lingkungan sekolah. Pembahasan pertama yang ingin saya sampaikan adalah terkait bagaimana pemahaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari konsep refleksivitas. Jadi pada topik 5 ini saya telah mendapatkan pembelajaran baru terkait bagaimana menulis tulisan naratif literasi dan refleksi. Dari tulisan naratif dan refleksi itu, saya mendapatkan beberapa pemahaman baru. Pemahaman baru yang saya dapatkan setelah mempelajari dan memahami konsep refleksivitas itu yang pertama adalah melalui konsep refleksivitas kita akan mudah untuk mengingat kembali pengalaman pertama kali kita dalam mengenal literasi. Melalui konsep refleksivitas kita akan diajak untuk mengundang kembali memori-memori lama kita terkait bagaimana pengalaman pertama kali kita dalam mengenal literasi. Hal itu kemudian akan memudahkan kita untuk merefleksi terkait proses perjalanan literasi kita. Melalui kegiatan refleksi, kita akan mampu untuk menilai apa saja yang harus kita perbaiki, apa yang harus ditingkatkan, dan hal-hal apa saja sih yang harus dipertahankan terkait proses literasi yang kita alami hingga saat ini. Pemahaman baru selanjutnya yang saya dapatkan setelah memahami konsep refleksivitas adalah terkait keyakinan diri. Jadi melalui konsep refleksivitas kita akan semakin yakin dengan pengaruh yang besar dan manfaat yang luar biasa yang akan kita peroleh melalui kegiatan literasi. Dan akhirnya pemahaman baru yang terakhir yang saya dapatkan adalah terkait menginspirasi. Jadi melalui tulisan naratif literasi yang kita tulis dan kegiatan refleksivitas yang kita lakukan itu diharapkan mampu untuk menginspirasi orang lain, mampu untuk memberi inspirasi dan manfaat kepada orang lain melalui praktik-praktik baik yang kita lakukan. Pembahasan kedua pada aksi nyata topik 5 ini adalah terkait setelah membuat naratif literasi, apakah saya benar-benar yakin bahwa literasi sangat berpengaruh dan bermanfaat dalam kehidupan saya. Jawabannya adalah bahwa setelah membuat naratif literasi, saya semakin yakin bahwa literasi itu sangat penting. Penting bagi kita untuk melek terhadap literasi itu sendiri. Literasi tidak hanya akan memberikan pengaruh dan manfaat bagi diri kita sendiri, namun juga literasi itu dapat menjadi inspirasi dan memberikan pengaruh kepada orang lain jika kita mampu untuk mengimplementasikannya melalui praktik baik yang kita sharekan. Nah, melalui praktik baik yang kita bagi, yang kita share, kita dapat mengajak orang lain untuk bersama-sama membangun gerakan literasi yang seluas-luasnya, baik itu melalui dunia digital maupun di dunia nyata. Melalui praktik baik, kita akan mampu untuk memberikan kesadaran kepada orang lain tentang begitu banyak dan begitu besarnya manfaat yang akan didapatkan dari kegiatan literasi itu sendiri. Nah, beberapa manfaat yang akan kita peroleh ketika kita melakukan kegiatan literasi. Yang pertama adalah memperkaya kosakata, kemudian memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan kita. Kemudian literasi juga mampu untuk membangkitkan atau mengasah berpikir kritis kita, dan kita akan mampu untuk
mengambil sebuah keputusan dengan bijak. Kemudian yang keempat adalah literasi dapat meningkatkan kerja otak kita karena melalui kegiatan literasi mampu untuk menutrisi otak kita dan dapat meningkatkan kerja otak kita secara optimal. Nah, selanjutnya adalah melalui kegiatan literasi kita akan mudah dalam memahami informasi dalam suatu bacaan. Kemudian yang keenam, melalui kegiatan literasi akan mengasah kreativitas kita dalam memilih dan menyusun kata-kata untuk menjadi sebuah kalimat ataupun paragraf. Nah, melalui kegiatan literasi juga kita akan semakin peka terhadap informasi-informasi digital yang beredar seperti era saat ini. Karena banyak sekali informasi-informasi yang hoax, yang tidak benar, tidak sesuai dengan fakta, yang tersebar luas di dunia digital. Maka melalui kegiatan literasi kita akan mudah untuk peka dan menyaring dengan baik informasi-informasi yang tersebar di dunia digital tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mampu untuk mengembangkan kemampuan verbal kita. Jadi melalui kegiatan literasi, kemampuan verbal kita akan berkembang lebih baik. Nah, melalui kegiatan literasi juga kita akan mampu untuk melatih dan mengasah konsentrasi dan fokus kita. Dan yang terakhir, manfaat yang akan kita peroleh dari kegiatan literasi adalah mampu untuk mengasah kemampuan menulis kita. Ini tentu berpengaruh ya terhadap kemampuan kita dalam menulis, karena melalui kegiatan literasi yang kita lakukan itu akan memperkaya kosakata kita, memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan kita, dan tentu itu akan berpengaruh terhadap kemampuan kita dalam menulis suatu bacaan atau suatu informasi. Terakhir, pembahasan yang akan saya sampaikan adalah terkait bagaimana sebagai seorang guru nantinya hal-hal apa saja yang paling ingin saya lakukan untuk berkontribusi dalam membudayakan literasi lingkungan di sekolah. Sebagai seorang guru, dalam menjalankan peran saya untuk membudayakan gerakan literasi di sekolah, hal yang pertama saya lakukan adalah mengembangkan kebiasaan dan keterampilan literasi peserta didik dan warga masyarakat sekolah. Pengembangan kebiasaan dan keterampilan literasi dapat dilakukan dengan cara menciptakan lingkungan kaya teks, baik di lingkungan fisik sekolah maupun di kelas. Lingkungan sekolah yang kaya akan teks dapat dilakukan dengan cara menghias lingkungan sekolah dengan berbagai bahan cetak seperti cerita dinding, display kata, mural berlabel, papan buletin, grafik, bagan, diagram, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk lingkungan di dalam kelas, guru dapat mengajak peserta didik untuk menghias dinding kelas mereka dengan bahan cetak lainnya seperti jadwal piket, jadwal mata pelajaran, bahkan sumber-sumber belajar seperti tulisan mandiri dari peserta didik, karya peserta didik dan guru yang dapat ditempel di dinding kelas sebagai sumber belajar yang dapat menunjang proses pembelajaran. Peran guru selanjutnya untuk membudayakan gerakan literasi di sekolah adalah menjadi model membaca. Salah satu gerakan yang dapat dilakukan oleh guru untuk menjadi model membaca adalah dengan menerapkan kegiatan membaca 15 menit sebelum proses pembelajaran. Guru dapat menjadi model membaca dan peserta didik diharapkan mampu untuk mencontoh dan menjadikan guru-guru mereka sebagai teladan dalam kegiatan membaca 15 menit sebelum pembelajaran. Melalui kegiatan membaca 15 menit sebelum pembelajaran ini, guru juga dapat mengajak peserta didik untuk membuat target membaca sehingga mereka akan semakin semangat dan termotivasi untuk menjadi pribadi yang mencintai literasi dan gemar membaca.
Peran guru selanjutnya terkait bagaimana membudayakan gerakan literasi di sekolah adalah dengan berkarya dan berinovasi dalam bidang literasi. Guru adalah model yang dicontoh dan diteladani oleh peserta didik. Jadi sebagai seorang guru yang memiliki gerakan untuk membudayakan gerakan literasi di sekolah, maka guru harus mampu memberikan contoh yang baik kepada peserta didik, terutama terlibat aktif dalam kegiatan literasi seperti berkarya dan berinovasi dalam bidang literasi. Hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah dengan cara membuat karya tulis ataupun mengajak peserta didik untuk membuat karya tulis bersama, membuat proyek bersama yang berkaitan dengan literasi. Selanjutnya, hal yang dapat dilakukan oleh guru untuk membudayakan gerakan literasi adalah dengan mengapresiasi karya peserta didik. Jadi, karya mandiri dari peserta didik ataupun proyek bersama yang dilakukan oleh peserta didik dengan guru dapat mengapresiasi karya peserta didik tersebut dengan cara memberikan pujian, memberikan semangat, memberikan motivasi, bahkan penghargaan kepada peserta didik yang berprestasi, kemudian yang ikut terlibat aktif dan berkontribusi aktif dalam kegiatan literasi di sekolah. Dengan demikian diharapkan peserta didik maupun peserta didik yang lainnya itu dapat termotivasi dan lebih bersemangat lagi untuk terlibat aktif dalam kegiatan literasi sekolah. Peran guru selanjutnya terkait bagaimana membudayakan literasi di sekolah adalah guru dapat melakukan pendampingan dan membimbing peserta didik dalam kegiatan literasi. Misalnya, guru dapat membimbing dan mendampingi peserta didik dalam mengikuti kegiatan lomba literasi. Pendampingan dan membimbing peserta didik ini dapat dilakukan oleh guru secara berkala ataupun secara konsisten, sehingga peserta didik akan merasa dihargai, didukung, dan diapresiasi oleh gurunya dalam kegiatan literasi. Selanjutnya, peran yang dapat dilakukan oleh guru untuk membudayakan gerakan literasi di sekolah yang dapat diterapkan dalam proses pembelajaran adalah dengan menerapkan strategi literasi dalam proses pembelajaran. Hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah dalam proses pembelajaran, guru dapat mengajarkan kepada peserta didik berbagai macam strategi literasi yang dapat mereka terapkan dalam proses membaca. Kemudian guru juga dapat menerapkan strategi literasi dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, selanjutnya, guru juga dapat mengenalkan kepada peserta didik untuk lebih dekat dengan buku. Jadi, dalam proses pembelajaran, guru dapat mengajak kepada peserta didik untuk mengenal lebih dekat dengan buku-buku melalui kegiatan membuat sudut baca di kelas ataupun berkunjung ke perpustakaan, baik itu ke perpustakaan sekolah maupun ke perpustakaan daerah. Bahkan melalui kegiatan berkunjung ke pameran buku-buku juga menjadi sarana bagi guru untuk memperkenalkan peserta didik dengan buku sehingga peserta didik menjadi lebih dekat dengan buku. Demikian storytelling yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Indayana Ratnasari mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.